إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan materi pembahasan kitab Qatrun Nada atau Syarah Qatrin Nada wa Barlis Sada yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas salah satu amil nasab atau disebut juga dengan huruf-huruf yang dia itu menafsirkan fi'il mudhari'. Di antaranya kemarin kita bahas adalah an. Sekarang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan. Baik. Naam. Dan juga lan. Sekarang kita masuk pada pembahasan kai. Naam ikhwan. Fadhal dibaca. Fadhal ikhwan dibaca. Sad wa bikai. Nah, Ustaz, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, sad wa bikai al-masdariyah nahwu likai la ta'saw. Shin an-nasibu ats-tsani kai wa innama takunu nasibatun idza kanat masdariyah bimanzilati an wa innama takunu kadzalika idza dakhalat 'alaiha al-lam lafzan wa qawluhu ta'ala wa qawluhu ta'ala Dikaila. Baik. Dikaila ta'saw. Ustaz. Fadhal dikaila ta'saw. Ana baca dari apa? Enggak ada nampak Ustaz. Dari Likaila ta'saw likaila yakuna 'alal mu'minina harajun au takdiran nahu ji'tuka kai tukrimani idza qaddarta annal asla likai wa annaka hudifat allamu istighna'i anha biniyatiha fa in lam takdir allam kanat kai harfun jar bimanzilatil lam fid dalalati ala ta'lil wa kanat an mutmaratan ba'daha itmaran laziman. Namsat. Baik, ahsan. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Nah, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya mengenai amil-amil nasab atau
huruf-huruf yang dia itu menasabkan fi'il mudhari'. Sebelumnya kita sudah bahas tentang lan. Ya. Sekarang kita masuk pada kai. Di sini muallif mengatakan sad. Jelas sering kita ulangi, sad adalah al-matnu, matan. Wa bikai al-masdariyati nahwu likai la ta'saw. Nah, perhatikan ikhwan dan akhwat. Lafaz kai yang dia beramal itu adalah al-masdariyah. Karena nantinya kai itu ada dua. Ya. Kai ada dua. Ada namanya kai al-masdariyah yang sekarang, ada nanti juga disebut dengan at-ta'liliyah. Ya, kai at-ta'liliyah. Nah, ini. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita membedakan antara kai al-masdariyah dengan kai at-ta'liliyah? Gampang kaum muslimin rahimakumullah, ikhwan dan akhwat. Yaitu kalau kai al-masdariyah, maka sebelum kai itu ada huruf jar li. Contoh di sini, likaila ta'saw. Itu namanya kai al-masdariyah. Sedangkan kai at-ta'liliyah itu contohnya dia tidak memiliki huruf jar. Ya, misalnya kita mengatakan adrusu kai anjaha. Jadi kai di sini adalah kai at-ta'liliyah. Apa maknanya? Maknanya adalah adrusu li ajli an anjaha. Demikian. Nah, ini perbedaan antara kai al-masdariyah sama kai at-ta'liliyah. Anda ulangi kembali, ikhwan dan akhwat, perhatikan, dengarkan. Ya, kalau bisa dicatat. Kai itu ada dua. Ada kai al-masdariyah dan yang kedua ada kai at-ta'liliyah. Kalau kai al-masdariyah, dia itu didahului oleh huruf jar li. Contohnya di sini. Likai la ta'saw. Sedangkan kai at-ta'liliyah tidak didahului li. Tapi maknanya at-ta'lil. Tadi contohnya. Adrusu kai anjaha. Ay adrus li ajli an anjaha. Demikian. Nah, kemudian muallif mengatakan lagi. Asy-syarhu, syarah. An-nasibus tsani, yaitu huruf nasab yang dia itu menasabkan. Yang kedua adalah kai. Wa innama takunu nasibatan idza kanat masdariyatan bimanzilati an. Kai ini menjadi amil nasab apabila adalah masdariyah yang kedudukannya seperti an. Wa innama takunu kadzalika idza dakhalat 'alaiha al-lamu lafdhan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ini, ya. Kalau dia didahului atau kemasukan al-lam, baik secara lafdhan, yaitu lamnya diucapkan ataupun takdiran. Berdasarkan Allah Subhanahu wa taala di sini Allah mengatakan likai la ta'saw. Ini lamnya itu lafdhan, diucapkan oleh lisan kita. Kemudian juga likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Lamnya di sini juga diucapkan oleh lisan kita.
Dan ini jelas, ya, zahiran ada. Sedangkan takdiran adalah ji'tuka kai tukrimani. Ji'tuka kai tukrimani. Idza qaddarta annal asla likai. Apabila memang engkau takdirkan asalnya itu adalah likai. Jadi takdirnya apa? Ji'tuka likai tukrimani. Demikian. Wa annaka hadaftal lama istighna'an anha bininyatiha. Dan bahwasanya engkau itu membuang huruf lam, maka mencukupkan saja dengan niatnya karena sudah apa? Jelas. Ya, niatnya memang kai di sini adalah kai masdariyah, bukan kai ta'liliyah. Demikian. Fa illam tuqaddar, ya, atau fa illam tuqaddir allama kanat kai harfa jarrin bimanzilati lam fi dilalati ala ta'lil. Ya, maka kalau misalnya tidak diniatkan sebelum kai itu ada lam, ya, maksudnya lam di sini adalah lam huruf jar, maka dia adalah kai ta'liliyah, bukan kai al-masdariyah. Nah, dan yang menasabkan kalimat setelahnya itu adalah an mudmarah. An mudmarah. Jadi bukan kai langsung, tapi ada an mudmarah. Contohnya tadi, ya. Misalnya adrus kai anjaha. Itu asalnya adalah adrus li ajli an anjaha. Ya, li ajli an anjaha. Demikian. Jadi yang menasabkan bukan kai tapi ada an mudmarah ba'daha idmaran laziman. Jadi setelah kai itu ada an mudmarah yang dia itu disembunyikan, dan sembunyinya di sini adalah hukumnya wajib. Nah, jadi di sini ikhwan dan akhwat rahimakumullahu jami'an, kita menarik kesimpulan bahwasannya kai itu ada dua. Ada kai masdariyah, kemudian ada kai ta'liliyah. Membedakannya bagaimana? Kalau kai masdariyah itu aglabiyah, kebanyakan, atau bahkan syaratnya mutlak, yaitu didahului oleh huruf jar li. Contohnya di sini, likai la ta'saw, likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Demikian. Sedangkan kai ta'liliyah yaitu dia tidak didahului oleh huruf jar li, langsung kai anjaha. Tetapi yang menasabkan fi'il mudhari di sini bukan kai, tapi adalah an mudmarah. Mudmarahnya adalah mudmarah atau idnar lazim, wajib. Demikian. Baik. Kita lanjutkan. Nah, akhwat dibaca akhwat. أنا أستاذ. Tafadhali. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبإذا مصدرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم نحو إذا أكرمك وإذا والله نرميهم بحرب. الناصب الثالث إذا، وهي حرف جواب وجزاء عند سيبويه. وقال الشلوبي هي كذلك في كل موضع. وقال الفارسي في الأكثر وقد تتمحض للجواب بدليل أنه يقال أحبك، فتقول إذا أظنك صادقا إذا لا مجازاة بها هنا. طيب. Baca syarahnya. Kelas. Baik.
Nah, selanjutnya wa bi idzan musaddaratan wa huwa mustaqbalun muttasilun aw munfasilun bi qasamin nahwu idzan ukrimaka wa idzan wallahi narmiyahum biharbin. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, di antara huruf yang dia menasabkan fi'il mudhari' adalah idzan. Syarat yang pertama, idzan ini menasabkan fi'il mudhari' adalah musaddaratan. Musaddar artinya adalah berada di awal kalam. Dia jatuh di awal kalam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa huwa mustaqbal. Waktunya akan terjadi. Itu mustaqbal. Sedangkan kalau misalnya fi'il mudhari' itu waktunya hal, sekarang sedang terjadi, maka dia tidak beramal. Nah, ana ulangi, idzan menasabkan fi'il mudhari' itu pertama. Nah, sebentar, akhwan. Berarti kalau misalnya idzan dia beramal itu kalau misalnya mustaqbal, waktunya akan terjadi. Sedangkan kalau hal sekarang, maka dia tidak beramal. Contoh misalnya, ada orang ngomong ke ana, akhana Hanif, ghadan sa'azurukum. Besok saya akan berkunjung kepadamu, mengunjungimu. Maka jawaban ana, idzan ukrimaka. Nah, ini perhatikan. Sahabat ana ini mengatakan besok. Jadi ini kejadiannya mustaqbal, baru akan terjadi besok. Maka idzan beramal, idzan ukrimaka. Nah, demikian. Namun kalau waktunya hal sedang terjadi, misalnya begini contohnya. Dia mengatakan, Anifan ra'aitu rajulan fil maqsad. Ya, idzan usaddikuka. Tadi saya melihat laki-laki di kantin sedang makan misalnya. Kalau begitu saya membenarkanmu. Kejadiannya apa? Sedang terjadi hal. Maka dia tidak beramal. Idzan usaddikuka, tidak beramal. Tapi kalau al-mustaqbal, ya, al-mustaqbal maka maknanya dia beramal. Demikian. Kemudian syarat yang selanjutnya, ya, syarat yang kedua, yaitu muttasil. Muttasil maksudnya antara idzan dengan fi'il mudhari' ini langsung. Tidak ada pemisah. Kalaupun ada pemisah, maka syaratnya satu, yaitu apa? Munfasilun biqasam. Dipisahkan dengan qasam, maka ini tidak mengapa. Maka idzan tetap beramal. Contohnya di sini. Idzan ukrimaka. Ini lafadz idzan jatuh langsung setelah atau jatuh langsung kemudian setelahnya ada fi'il mudhari', beramal, tidak ada pemisah. Nah, ini yang kedua, wa idzan wallahi narmiyahum biharbin. Ya. Di sini yang memisahkan qasam. Tetapi karena ini qasam, ikhwan dan akhwat, maka tidak mengapa idzan dia beramal.
menasabkan fi'il mudhari yaitu narmiyahum. Nah, demikian. Kemudian disebutkan di sini asy-syarhu an-nasibu ats-tsalitsu idzan wa hiya harfu jawabin wa jazain inda sibawai, yaitu huruf nasab yang ketiga adalah lafadz idzan. Dia adalah harfu jawab, jawaban sekaligus memberikan balasan, ya. Misalnya contohnya tadi ana mengatakan, ketika ada sahabat mengatakan ya khana Hanif ghadan sa'azurukum idzan ukrimaka, maka ana mengatakan idzan ukrimaka. Perhatikan, idzan ukrimaka itu ada jawab di situ, menjawab ungkapan teman ana, dan yang kedua ada jaza, balasannya apa itu? Ukrimaka, saya akan memuliakanmu, ya, saya akan memuliakanmu, demikian. Kemudian waqal al-Salubin, ya, namanya adalah Umar ibn Muhammad, beliau adalah alim nahwi, ya, di kota atau negara Andalus. Dia mengatakan wahiya kadzalika fi kulli maudhi', dan demikian dikatakan pada setiap tempat atau waktu. Faqala al-Farisi fil akthar, berkata al-Faris, dia memiliki hal yang memang bisa digunakan di setiap kondisi, yaitu lafadz idzan. Ya, faqad tatamahhadu lil jawab, dan terkadang idzan ini dia hanya jawaban saja, tidak menunjukkan jaza. Nah, misalnya di sini uhibbuka fatakul idzan adhunnuka shadiqan id la mujazata biha huna. Nah, saya mencintai kamu, ya, jawabannya kalau begitu saya membenarkan ucapanmu. Di sini hanya apa? Jawaban saja, tapi tidak ada mujazat. Demikian. Ya. Baik. Wa innama takunu nasibatan bi thalathati syurutin. Nah, di sini disebutkan idzan dia beramal apabila terpenuhi 3 syarat. Al-awwal, yang pertama, an takuna waqi'atan fi sadril kalami. Idzan itu jatuh langsung di awal kalam. Contohnya tadi, idzan ukrimaka, idzan usa'idaka, idzan aktuba lakal wajib, dan seterusnya. Jadi idzan jatuh langsung. Falau qulta Zaidun idzan, ya, qulta ukrimuhu birraf'i. Namun kalau misalnya dikatakan Zaidun idzan, kamu mengatakan, ya, Zaidun idzan, dibalik. Jadi lafaz idzan dibalik. Qulta ukrimuhu birraf'i, maka harus dikatakan ukrimuhu birraf'i. Ukrimuhu birraf'i, enggak bisa dikatakan ukrimahu. Kenapa? Karena idzan dia berada di tengah-tengah kalimat. Syaratnya mutlak, yaitu berada di depan kalimat. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakunal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Ya, hendaknya fi'il mudhari itu maknanya adalah mustaqbal. Apa itu mustaqbal? Tadi sudah kita jelaskan, maknanya adalah akan terjadi, bukan yang sedang terjadi. Kalau sedang terjadi, maka idzan dia tidak beramal. Di sini dikatakan falau haddatsaka bi sakhsun, ya. Haddatsaka syakhsun bi haditsin fakulta idzan tasduku. Rafa'ata li anna al-murada bihi al-hal. Kalau misalnya ada orang
membicarakan sesuatu kepadamu, mengabarkan kepadamu sesuatu, ya. Maka engkau mengatakan idzan tasduku, jika demikian kamu benar. Kenapa? Karena murad di sini adalah al-hal, bukan al-mustaqbal. Kalau al-hal, maka idzan tidak beramal. Jadi idzan tasduku, bukan idzan tasduqa. Maka engkau merafa'kan fil mudhari' jika memang al-murad al-hal. Tayyib. Al-thalith, yang ketiga, an la yufsala yang ghairil qasami, an la yufsala bainahuma bifasilin ghairil qasami. Maka hendaknya antara idzan dengan fil mudhari itu tidak dipisahkan. Jadi dia jatuh langsung di depan, kecuali al-qasam. Ya, idzan ukrimaka, jawaban tadi sa'zuruka ghadan, idzan wallahi ukrimaka. Demikian. Contohnya syair mengatakan, idzan Allahi narmiyahum biharbin tusyibu tifla min qablil masyibi. Nah, jika demikian, maka kami akan memberikan kepadamu al-harb, peperangan, menakut-nakuti anak sehingga membuat mereka itu beruban sebelum waktunya. Nah, ini adalah syarat yang ketiga. Taib. Kemudian lagi contohnya misalnya walau qulta idzan ya Zaid, qulta ukrimuka birraf'i. Nah, kalau misalnya idzan ya Zaid. Nah, ini ada pemisah antara idzan sama fil mudhari, yaitu munada ya sama Zaid, munada harfun nida sama al-munada Zaid. Ini kita baca marfu, yaitu ukrimuka birraf'i. Wa kadzalika idza qulta idzan fid dari ukrimuka. Ini juga terpisah antara idzan sama fil mudhari, ada syibhul jumlah fi ad-dar. Idzan yaumal jum'ah ukrimuka. Ini juga kita baca rafa. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya syarat idzan itu ada 3 yang harus kita ketahui. Yang pertama, antakuna waqi'atan fi sadril kalam. Kemudian yang kedua, an yakuna al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Dan yang ketiga, an la yufsala bainahuma bifasilin ghairil qasami. Yaitu di awal kalam. Kemudian yang kedua, fil mudhari'nya itu mustaqbal, yang akan terjadi, bukan yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga, tidak dipisahkan. Maksudnya jatuh langsung antara mudhari' dengan idzan. Allahu a'lam bis-shawab. Nah, ikhwan dan akhwat, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Nggak ada ya? Wadih, ikhwan dan akhwat? Wadih insyaallah Ustaz. Baik, barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik Ustaz. Wa iyyak wa iyyak.